Saudari-saudara yang terkasih, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam persiaran hidup, perlu kita sadari bahwa gereja yang hidup ditandai semakin banyak orang yang terlibat di dalamnya untuk pelayanan dan karya misi gereja. Sebelum kita memulai permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Bijaksana, Putramu yang telah naik ke surga menjanjikan Roh Kudus kepada para rasul. Semoga kami pun Kau limpahi rahmat Roh Kudus, agar kami Kau perkaya dengan aneka karunia, sehingga semakin mampu melayani sesama kami dengan lebih leluasa. Tuhan, jagalah kami, agar kami selalu menjadi anak-anak terang-Mu. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, dimanapun Anda berada, selamat pagi, Tuhan memberkati. Tanpa terasa, hari silih berganti, kita sudah sampai di hari Sabtu, menandakan bahwa pekan Laudato Si akan diakhiri besok. Tetapi bukan berarti semangat untuk merawat bumi, semangat untuk bertindak dengan sehat itu menjadi luntur. Tetapi ini terus kita hidupi sebagai cara bahwa kita adalah orang beriman yang terus berkembang, bahwa kita adalah orang beriman yang terus memperjuangkan kebenaran dan kebaikan bumi. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, kita mendengarkan bagaimana Apolos dengan kewibawaannya, dengan keberaniannya membuktikan Yesus adalah Mesias. Bagaimana ia membuktikannya? Ia menggunakan kitab suci sebagai dasar untuk menjelaskan siapakah Yesus bagi kita dan siapakah Yesus bagi Apolos. Saudari-saudaraku yang terkasih, kadang kita sibuk dengan googling, kita mencari Wikipedia, kita mencari di mana kita bisa menemukan siapakah Yesus, tetapi kita lupa sumber yang utama, yakni kitab suci. Kadang hanya karena orang berbicara, kadang hanya karena kita mendengar di kelas yang mungkin hanya 1 jam, 2 jam, kita merasa tahu kebenarannya, kita merasa tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi kita lupa pada pokoknya, pada intisari utamanya yang terangkum dan tertulis di dalam kitab suci. Dari bacaan pertama kita diajak untuk lebih banyak mendekatkan diri dan membaca kitab suci, supaya kita kenal siapa Yesus yang kita imani, supaya kita paham apa yang menjadi rencana Allah di dalam hidup kita, di dalam persiaran kita di dunia ini. Di dalam Injil hari ini, Yohanes menyampaikan kepada kita semua, pernahkah kita meminta dalam nama Yesus? Di dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa Yesus berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Saudari-saudaraku yang terkasih, sudahkah kita meminta sesuatu kepada Bapa dalam nama Allah Putra? Saudari-saudaraku yang terkasih, kadang kita merasa sombong, merasa angkuh, bahwa kita merasa bahwa kita adalah superhero. Kita tidak perlu Tuhan lagi, kita tidak perlu Yesus lagi. Merasa diri mampu. Ingatlah, orang beriman akan terjatuh ketika ia mengandalkan dirinya, ketika ia mulai mengabaikan Tuhan. Ingat, para kudus
orang-orang yang menjadi martir, mereka menjadi kuat, mereka menjadi taat, mereka menjadi setia di dalam pelayanan dan karya misi. Karena apa? Karena mereka selalu ada di dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Putra, dan membiarkan diri mereka dibimbing oleh Allah Roh Kudus di dalam karya pelayanan. Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam persekutuan cinta kasih inilah kita akan mengerti karya misteri Allah di dalam hidup kita dan bagi sesama kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, sekali lagi jangan takut untuk melayani. Jika kita melayani dan melibatkan Tuhan di dalam karya pelayanan kita, maka semakin banyak orang percaya dan memuliakan Tuhan, dan dunia ini akan penuh dengan kebaikan. Jangan takut untuk berbuat baik dan memberi dari apa yang kita punya. Bukan dari kelebihan, bukan dari sisa, tetapi memberikan apa yang bisa kita berikan. Semakin banyak orang terlibat, semakin hidup pula gereja, dan semakin banyak orang yang terselamatkan. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, semakin banyak orang sadar, semakin banyak orang paham, semakin banyak orang tahu bahayanya pandemi COVID-19, maka semakin banyak orang selamat. Tetapi semakin banyak orang egois, semakin banyak orang tidak mau diatur, maka angka kematian, angka yang terinfeksi oleh pandemi COVID-19 akan meningkat dan semakin banyak orang celaka. Beranikah kita untuk tetap tinggal di rumah demi keselamatan bersama? Selamat berweekend bersama keluarga dan bersukacitalah, hadirkanlah bahagia di rumah kita. Amin.